Nah, kita gabung lagi sama Romo Sulis. Tadi ternyata banyak ya Romo ya, prosesi rangkaian yang akan digelar, apalagi mengingat ini tahun jubili. Tahun yang hanya diadakan setiap 25 tahun sekali. 25 tapi juga tergantung paus. Betul, dan saat ini persemayaman dilakukan yang artinya akan banyak sekali umat yang akan hadir di sana. Jadi itu sebetulnya tradisi bukan hanya paus ya. Pejabat publik itu ketika meninggal, saya dulu meninggal wali kota siapa saya lupa ya di Roma. Jadi rakyat itu boleh punya akses untuk melihat pemimpinnya. Maka habis pemindahan ini, nanti sampai berikutnya itu umat akan berbondong-bondong untuk persiapan yang namanya melihat jenazahnya. Betul. Itu hak rakyat, itu hak umat. Jadi bukan hanya kalangan katakanlah terpilih elitis pejabat gereja, rakyat biasa pun boleh. Jadi tradisi yang indah dan sementara di sini di kedutaan Vatikan Nunsiatur juga hal yang sama bukan? Membuka pintu semua untuk warga bisa semua datang. siapapun juga. Gitu. Betul. Itu tradisi yang indah ya. Iya, Romo Sulis kalau kita melihat visual ini salah satu kenangan baik yang kita punya ya. Soal kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, di tanah air, tepatnya pada bulan September 2024. Ini banyak sekali momennya. Iya. Ketika datang ke sini ke berbagai tempat. Apa yang paling diingat waktu itu Romo Sulis ikut yang mana? Atau ikut semua rangkaian ya? Jujur ya, saya ada di studio terus. Oh iya, menjadi narasumber ya. Saya udah di Kompas TV, Kompascom terus. Nah, kemudian jadi sebenarnya menyaksikan lewat layar kaca ya. Layar kaca ya. Tapi pasti tetap terasa ya, kesannya dekat. Oh ya luar biasa Paus menyaksikan itu dan jemaah saya kan banyak bercerita bagaimana. Bahkan ada satu yang karena ikut gerakan kami kan, terus anaknya nangis kepengen ketemu lalu diantar pagi hari ke nunsiatur, ke kedutaan ya kan. Dan tidak boleh punya hak itu sebetulnya. Kebetulan ada susternya, suster Iren di sana. Ya sudah bapaknya nggak boleh ikut, anaknya boleh masuk. Dibawa ke Paus. Oh ya? Jadi itu di luar dugaan. Bapaknya senangnya setengah mati itu. Tapi kalau bicara soal sosok Paus Fransiskus dan anak-anak memang sedekat itu ya Romo ya. Jadi kalau kita juga melihat di berbagai lokasi, bahkan iring-iringan kendaraan maung sudah masuk GBK bisa tiba-tiba aja berhenti gitu. Ketika banyak orang tua yang menyodorkan anak-anak mereka untuk diberkati ya. Jadi begini, Paus itu kan luar biasa tuh untuk orang miskin juga, untuk keadilan. Mengapa? Paus ini kan ada irisan dunia pertama. Orang tuanya orang Itali, tadi dari mana namanya Keuskupan Asti ya. Saya tadi mau tanya Romo itu daerah mana itu karena saya tinggal di sana lama. Nah, sebagai orang Itali keturunan itu dia tahu dunia gereja yang kuno itu kayak apa kan. Tapi pindah kan Bapak, imigrasi ke Argentina. Argentina seperti Indonesia. Dunia ketiga. Dia mengenal kemiskinan, mengenal ketidakadilan. Bahkan teologi pembebasan berasal dari Amerika Latin kan. Teologi yang menggabungkan dengan refleksi kiri yang sangat ramai dikomentari paus-paus sebelumnya nggak setuju itu. Lahir dari Argentina dan sebagainya. Jadi Paus ini sangat mengenal dunia miskin, dunia jalanan, dunia ketiga dengan berbagai problematik korupsi, ketidakadilan, orang miskin, anak kecil yang terlantar. Tapi serentak mengenal Eropa gereja tua gitu loh. Iya, itulah mengapa sosoknya itu digambarkan begitu sangat dekat ya Romo ya dengan orang miskin. Bahkan kecintaannya, kepeduliannya terhadap warga di Gaza, Palestina yang berulang kali kita lihat kemarin juga sempat viral video call beliau menelpon langsung pastor yang berada di sana hanya untuk menanyakan sudah makan belum, makan apa tadi malam dan sebagainya ya. Ternyata karena beliau punya background historis itu ya. Historis ya. Dan ada istilah yang namanya pastoral, dia memang kenal umat betul. Jadi ya, menjadi Romo bisa menjadi dosen, menjadi apa yang ibaratnya non umat ya. Tapi Paus yang ini kekuatannya memang Paus yang bekerja di tengah umat, sebagai uskup dan sebagainya itu ya. Jadi memang luar biasanya di situ.
Ditambah juga memang dia punya passion, penderitaan yang dia lihat, sakit paru-paru dan sebagainya, itu semakin mendekatkan diri kepada orang yang terpinggirkan gitu loh. Jadi ketika saya melihat kemarin itu jalan di di jalanan Jakarta dengan itu natural gitu loh, bukan dibikin-bikin. Bukan gimmick semata Bukan gitu bukan gimmick, ya? nah itu istilahnya. Bukan gimmick, bukan tebar pesona gitu loh. Enggak. Ya spontan, natural gitu loh. Karena bagian dari hidup dia. Begitu. Bahkan yang juga kita ketahui ada sejumlah fakta soal kesederhanaan sosok Paus Fransiskus ini yang sebenarnya bisa pilih mobil yang jauh lebih mewah ya, tapi dia lebih menggunakan Fiat. Fiat ini jadi satu mobil Italia yang digunakan oleh semua warga di sana, ibaratnya ini mobil warga umum. Bahkan ketika ia keluar dari rumah sakit pada bulan Maret lalu juga, Romo Sulis, yang harusnya bisa naik helikopter dari rumah sakit di Roma ke Vatikan, tapi tetap memilih untuk naik mobil Fiat putihnya, keliling, menyapa umat, bahkan mampir dulu ke gereja Santa Maria yang akan menjadi lokasi pemakamannya. Kalau bicara kedekatan Paus Fransiskus dan Santa Maria, bagaimana melihatnya? Wah, itu luar biasa. Satu, Paus ini orang Latin ya, Itali yang biasanya devosi kepada Maria itu kuat secara tradisi. Tapi untuk Paus ini lebih istimewa karena 3 hal. Mudah-mudahan saya ingat. Ya karena mantan COVID ini. Yang pertama, tahun 85 beliau ditunjuk sebagai kardinal atau skop ya oleh Paus Yohanes Paulus. Menyaksikan betapa Paus Yohanes Paulus itu punya relasi yang kuat sekali dengan Bunda Maria. Dia Rosario, dia ini Paus Yohanes Paulus itu dimanapun dia selalu akan menyisihkan waktu untuk Bunda Maria. Itu yang membuat dia lebih lagi karena ada seorang Paus yang begitu devote dengan Bunda Maria. Itu yang pertama. Dan itu istilahnya memukul, sangat ada impresi yang mendalam tentang sosok Yohanes Paulus II, yang memang Yohanes Paulus II kan tahun 81 ditembak dan dia merasa ini tangan Bunda Maria, kalau enggak saya sudah meninggal, makanya pelurunya kan ditinggal ya. Balik lagi ke Paus Fransiskus, itu yang pertama. Yang kedua, Paus ini pada waktu ke Jerman untuk studi nggak lama, dia berkenalan dengan Bunda Maria, devosi namanya Simpul Pengurai Masalah. Pulang dari Jerman dia bawa devosi itu ke negaranya. Begitu. Lalu ketika menjadi paus dia pergi selalu ke Santa Maria Maggiore 3. Betul. Santa Maria Maggiore itu aslinya sebetulnya tempat tinggal paus yang asli. Bukan di Vatikan, istilahnya di sana sebetulnya ya. Di luar Vatikan ya, masih di luar Vatikan, tembok Vatikan ya, di Roma masih. Salah satu dari 4 basilikan, Basilika Vatikan, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Giovanni Laterano, dan Basilika Paulus di luar tembok, Fuori Mura itu. Itu yang wajib dikunjungi kalau ada kesempatan. Jubileum atau apa tuh 4. Oke. Nah itu tadi bicara soal kedekatan antara Paus Fransiskus dengan sosok Bunda Maria. Tapi yang pasti kepergian Paus Fransiskus ini memberikan duka yang sangat mendalam bagi dunia, khususnya bagi umat Katolik. Lapangan Santo Petrus di Vatikan pun dipenuhi umat Katolik dari berbagai belahan dunia. Sejumlah orang hari Senin langsung berkumpul di lapangan Santo Petrus di Vatikan sebagai tanda bela sungkawa mereka